Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal kedua. Manusia adalah mahkota penciptaan. Penjelasan yang penting dan berarti tetapi singkat tentang asal-usul manusia dalam Kejadian pasal 1 diperkuat dalam Kejadian pasal 2. Yesus mengikat kedua kisah itu bersama-sama ketika di dalam Matius 19 ayat 4 dan 5 dia mengatakan, Matius 19 ayat 4-nya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Itu untuk Kejadian 1 ayat 27. Di Matius 19 ayat 5 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu untuk Kejadian pasal 2 ayat 24. Dengan demikian, melalui teladan pengajaran Yesus sendiri, para pelajar diinstruksikan untuk menganggap Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 sebagai catatan yang serasi dari peristiwa yang sama. Penggunaan perjanjian baru juga memaksa orang Kristen untuk menganggap Adam dan Hawa sebagai orang atau pribadi yang nyata, bukan karakter legendaris atau penemuan atau ciptaan atau hasil karya sastra. Yesus memandang dan mengindahkan mereka, yaitu Adam dan Hawa, sebagai pasangan manusia pertama, seperti yang dikatakan di Matius 19 ayat 4 dan 5 tadi. Paulus memandang Adam sama bersejarahnya dengan Musa. Di Roma 5 ayat 12 Paulus mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Paulus menerima catatan tentang Hawa sebagai hal yang bisa diandalkan. Pertama Timotius 2 ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Paulus juga menulis di 2 Korintus 11 ayat 3, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Pertama Korintus 11 ayat 8-9, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Juga Lukas menempatkan Adam dalam konteks daftar tokoh sejarah di dalam silsilah keluarga Yesus di Lukas 3 ayat 38. Bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan ditunjukkan dalam 4 cara. Catatan itu menekankan, pertama keunikan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pasangan, dan yang keempat kekuasaan manusia. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ke 7. Jumlah ruang yang dialokasikan untuk tindakan penciptaan kedua pada hari ke-6 dengan jelas menunjukkan
bahwa manusia adalah pusat dari rencana Tuhan. Semua yang diciptakan sebelum manusia itu diciptakan untuk manusia. Manusia itu unik dalam beberapa hal. Keunikan dan keunggulan manusia dalam tatanan ciptaan ditegaskan oleh konsultasi ilahi yang terjadi sebelum penciptaannya. Di ayat 28 katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah dia ini yang menyelenggarakan persidangan bersama-sama? Tentu saja bukan malaikat. Manusia tidak pernah dikatakan diciptakan dalam rupa malaikat. Dan Allah tidak pernah dikatakan berunding dengan malaikat. Kita lihat Yesaya 40 ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Apakah ini sesuatu kata jamak yang kita itu, yang agung, seperti para penguasa bersidang? Tidak mungkin untuk jenis kata jamak ini. Tidak dapat ditunjukkan dalam bahasa persidangan yang ada dalam perjanjian lama. Sejauh ini, di dalam cerita satu-satunya, kekuatan penciptaan yang disinggung adalah Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Atau Roh Tuhan, Roh Tuhan, dan firman Tuhan. Di dalam terang Yohanes pasal 1 ayat 1-3, satu-satunya penjelasan yang memuaskan dari bentuk jamak adalah bahwa manusia adalah produk rancangan dari ketuhanan atau kealahan yang pluralistik, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia berbeda dari dan lebih tinggi dari binatang karena dia sendiri yang diciptakan menurut gambar, yang bahasa Ibrani-nya Selem, dan rupa dalam bahasa Ibrani-nya Dabut, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah satu-satunya tempat dalam perjanjian lama di mana kedua istilah ini digunakan bersama satu sama lain. Istilah Ibrani pertama berasal dari kata dasar yang berarti mengukir, memahat, atau memotong. Arti atau makna umumnya adalah bahwa manusia dipolakan dengan cermat menurut penciptanya. Istilah kedua hanyalah pelengkap atau penjelasan dari istilah pertama. Gabungan istilah-istilah tersebut mengacu pada kapasitas intelektual, spiritual, kehendak, dan etika manusia. Singkatnya, kombinasi gambar dan rupa mengacu pada semua yang membedakan manusia dari kerajaan hewan. Tidak ada istilah yang mengacu pada tubuh manusia. Allah adalah roh yang tidak berwujud. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pertama Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dia tidak memiliki tubuh yang serupa dengan manusia, namun masuk akal untuk menganggap bahwa tubuh yang dimiliki manusia adalah tabernakel atau juga dait yang layak bagi roh yang menyandang gambar dan rupa Allah. Pada hari kelima, Allah menyuruh makhluk air dan burung untuk berbuah dan berkembang biak di ayat 22, pasal 1. Sebuah acuan atau petunjuk
kekuatan prokreasi dari makhluk-makhluk ini dengan demikian tersirat. Tetapi hanya dalam kasus laki-laki, seksualitas disebutkan secara khusus. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, di ayat 27. Pikiran pagan kuno tidak bisa membayangkan kekuatan penciptaan selain seks. Seks ada sebelum kosmos. Para dewa itu sendiri adalah makhluk seks. Alam semesta lahir sebagai hasil dari tindakan seksual para dewa. Tidak demikian dalam Kejadian. Allah dalam Alkitab berdaulat atas seks karena Allah yang menciptakannya. Kejadian pasal 1 dengan jelas menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kesetaraan yang melekat pada jenis kelamin dengan demikian diajarkan. Tuhan tentu saja bukanlah makhluk seksual. Dalam hal ini, manusia tidak diciptakan menurut gambar Allah. Allah paling sering disebut dengan istilah laki-laki dalam kitab suci. Hal ini tepat karena Allah adalah inisiator kehidupan. Tetapi fakta bahwa Allah disebut atau dipanggil misalnya Bapa tidak boleh diartikan bahwa Allah adalah laki-laki. Sekali lagi harus ditekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah karena gambar Allah tidak ada hubungannya dengan seksualitas. Dalam penciptaan bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah, banyak sekali tampaknya diciptakan secara bersamaan. Makhluk-makhluk ini diperintahkan untuk berkembang biak dan bertambah banyak menurut jenisnya. Namun, Allah hanya menciptakan satu pasang manusia. Dengan demikian, dasar perkawinan sebagai hidup bersama seorang laki-laki lajang dan perempuan lajang dinyatakan dengan jelas. Upaya untuk menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan alam dan merupakan penghinaan terhadap kebijaksanaan Sang Pencipta. Kalau kita lihat keunikan ciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Dalam Kejadian pasal 2, Elohim yang keagungan dan kemahakuasaannya diperkenalkan sebagai Yahweh, Allah penebusan. Tuhan Allah atau Ibraninya Yahweh Elohim adalah pencipta. Nama ganda untuk Allah yaitu Tuhan Allah ini digunakan 11 kali dalam Kejadian pasal 2. Nama Yahweh berarti Dia yang ada atau yang kekal. Yahweh adalah nama perjanjian untuk Allah dalam perjanjian lama. Kondisi di bumi sesaat sebelum penciptaan manusia pertama dijabarkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 6. Di dalam pasal 2 ayat 4 itu mengacu kepada suatu periode waktu yang mencakup semua 6 hari penciptaan. Pemahaman ini sama sekali tidak menyediakan pembukaan yang sah untuk memasukkan teori evolusi ke dalam teks itu. Sang penulis menegaskan bahwa Allah dalam proses penciptaan mengucapkan firman dan dunia terwujud. Kemudian seraya Dia terus berfirman, lautan, langit, dan bumi dipenuhi dengan kehidupan, mencapai puncaknya dengan penciptaan manusia. Di dalam pasal 2 ayat 4 sampai 6, semak padang dan tumbuh-tumbuhan ladang belum muncul. Ini bukan terminologi yang sama yang digunakan untuk tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 1 ayat 11-12. Penulis kitab Kejadian hanya melangkah mundur untuk memberi kisah yang lebih rinci tentang apa yang terjadi pada hari ketiga dan keenam. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 11-12, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan
dan segala jenis pohon pada hari ketiga. Sebelum dia menciptakan manusia pada hari ke-6 di ayat 26 sampai 28. Lalu di ayat 29 pasal 1 ini menyatakan bahwa Allah memberikan setiap tanaman dan setiap pohon buah kepada manusia sebagai persediaan makanannya untuk menopang hidupnya. Dan secara alami ini dianggap bahwa tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh dan menghasilkan makanan sebelum penciptaan manusia. Dua alasan dinyatakan untuk tidak adanya jenis tanaman ini. Tuhan tidak menurunkan hujan ke bumi. Dan yang kedua, tidak ada manusia yang hadir untuk mengerjakan tanah. Sebelum hujan pertama, tanah itu disiram dengan air mancur atau mata air yang bahasa Ibrani-nya et, yang memancar dari tanah. Tidak ada indikasi bahwa kondisi tanpa hujan berlanjut sampai zaman Nuh seperti yang dikatakan beberapa orang. Jenis tumbuhan yang dibicarakan dalam pasal 2 ayat 5 adalah tumbuhan khusus yang ditempatkan di taman. Mahkota ciptaan Tuhan disebut Adam, artinya manusia. Sebuah kata yang terkait erat dengan Adamah, yaitu artinya tanah dalam ayat 25 pasal 1. Sebagaimana makhluk darat berasal dari bumi, demikian pula manusia, setidaknya dalam aspek jasmaniahnya. Jadi Kejadian pasal 2 menunjuk pada asal mula yang rendah dari manusia, kelemahan yang tidak dapat dihindari dan akhir nasibnya. Manusia tidak hanya terkait secara dekat dengan Allah, tetapi juga dengan tanah. Tetapi manusia dibentuk oleh tangan Allah, di ayat 7, pasal 2. Kata kerja membentuk, yaitu yatsar, menggambarkan kejeniusan seni seseorang pembuat tembikar. Allah, penjunan ilahiyat, secara intim terlibat secara terampil dalam membentuk manusia untuk menjadi makhluk yang dibuat menurut gambarnya sendiri. Tubuh manusia berasal dari Allah. Tubuh manusia digerakkan oleh nafas Allah, di ayat 7. Ungkapan nafas hidup, nismah cair, tidak pernah digunakan untuk binatang. Nafas ilahiyat yang dihembuskan ke dalam lubang hidung manusia diidentifikasi sebagai nafas atau bahasa Ibrani-nya nesama, sebagai nafas kehidupan. Nafas Allah di dalam manusia inilah yang disebut oleh teologi Kristen sebagai jiwa atau roh. Di Ayub 32 ayat 8 yang mengatakan roh atau bahasa Ibrani-nya roh yang di dalam manusia, dan nafas atau nesama yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 34, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Kalau kita perhatikan Kejadian 2 ayat 8 sampai 17, perhatian Allah yang lembut terhadap manusia ditunjukkan dengan cara Dia menyediakan tempat tinggal bagi manusia pertama. Dua pengamatan tentang taman itu penting, yaitu kita lihat sifat taman. Teks itu tidak menunjukkan bahwa seluruh bumi purba adalah suatu firdaus. Kata taman atau bahasa Ibrani-nya gan berarti tempat yang dilindungi oleh pagar atau tembok. Taman itu terletak di timur, itu sehubungan dengan penulisnya, dan di dataran atau Eden, di pertemuan 4 sungai. Itu ada di pasal 2 ayat 8 ayat 10 sampai 14. Dua sungai dapat diidentifikasi, yaitu Hidekel atau Tigris dan Perat atau Efrat, Pison dan Gihon. Kemungkinan adalah dua sungai Mesopotamia lainnya yang mengalir ke Tigris dan Efrat itu.
Keempat sungai ini bergabung mengalir melalui taman sebagai satu sungai. Penulis Kejadian tampaknya menggambarkan geografi Sumeria kuno di utara Teluk Persia, di tempat yang sekarang disebut Irak. Legenda pagan kuno mengingat surga di ujung utara Teluk Persia itu. Taman itu adalah pemandangan keindahan dan karunia yang disiapkan oleh tangan Yahweh Elohim sendiri yang ada di pasal 2 ayat 8 sampai 9. Tempat ini adalah tempat tinggal yang sempurna bagi manusia dalam kesempurnaannya. Taman itu dihiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang indah, menarik, dan yang baik. Setiap pohon yang indah untuk dilihat. Pohon-pohon taman itu berlimpah dalam buahnya. Dikatakan setiap pohon yang baik untuk dimakan buahnya. Tuhan mungkin telah menciptakan hewan-hewan khusus untuk menghuni taman. Itu di pasal 2 ayat 19. Taman itu kemudian digunakan sebagai standar untuk mengukur kesuburan dan keindahan. Di Kejadian 13:10 jadi contohnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 28:13. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yoel 2 ayat 3 dikatakan, di depannya api makan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Tujuan taman, Tuhan menempatkan, atau dalam bahasa Ibrani-nya sim, manusia itu di taman, di ayat 8 pasal 2. Menyebabkan manusia itu beristirahat, dalam bahasa Ibrani-nya wah, di taman itu di pasal 2 ayat 15. Manusia dengan demikian mengetahui kondisi di luar taman sebelum dia datang untuk mengalami berkat dari taman itu. Namun taman bukanlah tempat untuk bermalas-malasan. Tuhan menugaskan manusia untuk melakukan pekerjaan. Dia harus mengolah, dalam bahasa Ibrani abad, dalam menjaga, Ibrani samar, taman itu. Pasal 2 ayat 15. Tanaman, bunga, dan pohon di Eden membutuhkan penanaman dari tangan manusia. Dan dengan cepat akan rusak tanpa perhatian manusia. Karena taman adalah tempat tinggal orang yang tidak bersalah. Taman itu cocok untuk manusia yang tidak berdosa. Di sana manusia memiliki akses ke pohon kehidupan. Tetapi akses berkelanjutan ke pohon itu bergantung pada kesetiaan manusia. Hanya nama pohon khusus ini yang menunjukkan tujuannya. Mengambil bagian dari pohon kehidupan nampaknya memberikan kepada yang mengambil bagian kemungkinan keabadian jasmani. Taman itu adalah tempat percobaan. Larangan tunggal memberi manusia kesempatan untuk berfungsi sebagai agen moral yang bebas untuk memilih, mendukung, atau melawan Tuhan. Larangan itu khusus, khas, dan tegas dari satu pohon yang ditunjuk Tuhan memerintahkan. Ayat 17, janganlah kau makan buahnya. Larangan itu ringan karena tentang semua pohon lain di taman itu Tuhan telah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu pasal 2 ayat 16. Larangan itu disertai dengan peringatan. Pada hari kamu memakan pohon terlarang itu, kamu pasti mati.
Pengamatan yang penting di sini adalah bahwa Allah menyapa manusia secara pribadi, tidak seperti binatang. Manusia memiliki hak istimewa untuk mendengar Tuhan bicara sebagai pribadi. Dia sendiri diciptakan menurut gambar Allah dan dapat menikmati persekutuan dengan penciptanya. Tetapi dia juga satu-satunya makhluk yang memiliki pilihan untuk mematuhi perintah ilahi atau tidak. Bahasa itu berbentuk perintah, karena masalahnya adalah apakah manusia akan mempercayai Allah bahkan ketika perintahnya itu tampaknya tidak masuk akal. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Perhatian Allah yang lembut terhadap manusia ditunjukkan dalam pasangan yang disediakan Allah untuk manusia. Kebutuhan akan pasangan, kalau kita lihat di pasal 8, ayat 18 sampai 20 di pasal 2, Allah mengamati bahwa tidak baik manusia itu seorang diri di ayat 18 pasal 2 ini. Ini tidak boleh diartikan bahwa Allah bermaksud agar setiap orang menikah. Kitab suci lain menunjukkan bahwa ada kalanya akan lebih baik bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk tetap melajang. Pengamatan Tuhan adalah bahwa tidak baik bagi kepribadian Adam untuk dia tetap sendirian. Dia membutuhkan persahabatan. Selanjutnya, program rancangan Tuhan menuntut agar Adam memiliki jodoh. Sejak awal, Tuhan menantikan perkembangbiakan ras, generasi orang-orang pilihan, dan kedatangan benih yang dijanjikan. Untuk membantu mempersiapkan manusia untuk menyambut pasangannya, Tuhan membawa binatang-binatang taman ke hadapannya untuk melihat apa yang akan dia beri nama untuk mereka. Itu di pasal 2 ayat 19. Ini memungkinkan manusia untuk yang pertama menggunakan karunia bahasa dan akal. Yang kedua, menyatakan kedaulatannya atas makhluk-makhluk yang lebih rendah. Dan yang ketiga, menemukan sendiri kesendiriannya. Adam sungguh benar dalam penilaian tentang sifat setiap hewan. Apapun yang Adam sebut setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Dia menandai setiap makhluk apa adanya, lebih rendah dari dirinya sendiri. Adam melihat dengan jelas bahwa baginya tidak ada penolong yang cocok di antara hewan-hewan itu, di ayat 20. Kesimpulannya, perempuan yang akan diciptakan akan menjadi penolong laki-laki. Dalam bahasa Ibraninya, Ezer. Kata Ibraninya tidak berarti lebih rendah. Perempuan tidak harus menjadi pelayan laki-laki. Hewan adalah penolong bagi manusia, tetapi tidak satupun dari mereka adalah penolong yang sesuai dengannya. Hewan lebih rendah dari manusia. Perempuan itu tidak lebih rendah. Dia memberikan semacam bantuan yang hewan tidak cocok untuk menawarkan di ayat 20 pasal 2 ini. Kata penolong ini di tempat lain digunakan untuk Tuhan sendiri. Tuhan adalah penolong utama manusia. Kata itu menunjukkan pada kekuatan dan kebijaksanaan. Seorang perempuan yang benar-benar memenuhi peran penolong bagi pasangannya, melakukan fungsi seperti Tuhan itu kepada suaminya itu. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam mitos penciptaan Mesopotamia tidak ada perhatian khusus yang diberikan pada penciptaan perempuan. Alkitab di sisi lain menunjukkan pentingnya perempuan pertama dalam beberapa cara. Yang pertama, waktu penciptaannya. Ringkasan kisah Kejadian pasal 1 memberi kesan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara bersamaan. Kejadian pasal 2 menjelaskan bahwa suatu interval memisahkan kedua peristiwa tersebut.
Perempuan adalah karya penciptaan Tuhan yang terakhir. Dia adalah mahkota ciptaan. Dia muncul hanya setelah semuanya berada dalam kondisi kesiapan tertinggi untuk penerimaannya. Sebuah rumah, persediaan untuk pemeliharaannya, seorang suami yang merindukan kedatangannya, yang menghargai nilainya. Yang kedua, cara penciptaannya. Tuhan secara harfiah membangun, atau dalam bahasa Ibraninya, banah, yaitu membangun wanita. Istilah ini tidak digunakan di tempat lain dalam narasi penciptaan. Kata kerja ini sering digunakan dalam Perjanjian Lama untuk melengkapi struktur yang belum selesai. Laki-laki tidak lengkap tanpa pasangannya. Yang ketiga, substansi dari mana dia terbentuk. Perempuan dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Dalam bahasa Ibrani, sel. Ini menunjukkan bahwa perempuan terbuat dari bahan yang lebih berharga. Debu yang dihaluskan 2 kali. Perempuan adalah satu dengan laki-laki karena dia berasal darinya. Dia memiliki hak, tuntutan atas laki-laki untuk perlindungan dan kasih sayang. Ada yang pernah mengamati begini. Dia tidak dibuat dari kepalanya untuk memerintah dia, maupun dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya, tapi keluar dari sisi atau rusuknya untuk menjadi setara dengan dia, di bawah lengannya untuk dilindungi, dan dekat hatinya untuk dikasihi. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 25, perempuan itu diciptakan untuk menjadi pelengkap sempurna bagi ketidaklengkapan Adam secara jasmani, intelektual, dan sosial. Dalam kebutuhan laki-laki dan kekuatan perempuan untuk memenuhi kebutuhan itu, diletakkan dasar bagi lembaga perkawinan yang ilahi. 3 unsur dasar perkawinan terdapat dalam Kejadian pasal 2. Yang pertama, persetujuan Bapa. Dia membawanya kepada Adam di ayat 22 pasal 2. Yang kedua, persetujuan perempuan. Dia dengan rela datang kepada suaminya. Dan yang ketiga, persetujuan laki-laki itu. Adam menerimanya sebagai mempelai perempuan. Keintiman persatuan, kegembiraan Adam saat melihat pengantinnya jelas ditunjukkan dalam teks Ibrani itu. Adam tidak perlu diajari atau dilatih oleh wahyu ilahi mengenai sifat sebenarnya dari mempelai perempuannya. Ayat 23 itu dikatakan, dia adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dengan demikian, dia menerimanya sebagai perempuan yang setara, sebagai seseorang yang harus dicintai dan disayangi. Tapi ini lebih dari penegasan kekerabatan dengan perempuan. Sebuah pelajaran tentang pernyataan serupa dalam Perjanjian Lama. Misalnya Kejadian 29 ayat 14. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Hakim 9 ayat 2. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Menunjukkan bahwa ini juga merupakan pernyataan kesetiaan. Adam dengan demikian menyusun sumpah pernikahan pertama, di mana dia menyatakan kesetiaannya kepada pasangannya ini terlepas dari keadaannya. Pemberi hukum yang mengilhami, yaitu Musa, menggambarkan pengamatan Adam dan menetapkan 3 hukum dasar pernikahan. Hukum tentang meninggalkan, yang kedua memotong atau memecah belah, dan yang ketiga hukum tentang merangkai. Begitu kuatnya ikatan pernikahan sehingga menggantikan ikatan antara orang tua dan anak. Dia yang akan menikah harus meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan dalam bahasa Ibrani azab, secara fisik dan jasmani, psikis dan ekonomi. Kata kerja Ibrani menunjukkan penghentian kesetiaan. Dia kemudian harus mengikatkan diri, yaitu dabah, kepada istrinya. Kata di tempat lain digunakan untuk menggambarkan komitmen perjanjian kepada Allah. Kalau kita lihat
Ulangan 10:20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi dengan menggunakan kata ini, pemberi hukum menyarankan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehidupan suami dan istri dijalin bersama dalam pernikahan. Mereka menjadi satu daging. Persatuan mereka dirayakan dan ditegaskan kembali dalam hubungan seksual. Kristus menjelaskan ayat ini di Matius 19 ayat 5 sebagai pengajaran tentang karakter pernikahan yang tidak dapat dipisahkan. Keintiman dan kepolosan pernikahan pertama dinyatakan dengan indah dalam kata-kata keduanya, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Yang kedua, struktur dari kesatuan. Pada dasarnya laki-laki dan pasangannya adalah sama. Hal ini ditunjukkan dalam fakta-fakta berikut. Yang pertama, dia adalah seorang penolong yang sepadan dengan dia, ayat 18. Yang kedua, perempuan menerima mandat penciptaan sebanyak laki-laki, di ayat 28-30 ayat pertama, pasal pertama Kejadian. Yang ketiga, ada mengenalinya sebagai tulang dari tulangku. Pada dasarnya seperti Adam sendiri. Yang keempat, perempuan adalah karya khusus Tuhan seperti halnya laki-laki. Dan yang kelima, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Namun dalam pernikahan pertama itu, laki-laki itu adalah yang pertama di antara yang sederajat, yaitu dia adalah pemimpin dalam hubungan itu. Dia diciptakan pertama dan karena itu memiliki prioritas tertentu untuk alasan itu. Pertama Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 12-nya, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Adam menegaskan dan Hawa menerima kepemimpinannya. Ketika dia memberi nama mempelai perempuan itu di ayat 23, dia akan dinamai perempuan. Bahasa Ibraninya Isha. Sebab dia diambil dari laki-laki, yaitu Ish. Seorang perempuan yang memilih untuk menikah, memilih untuk menundukkan dirinya dalam beberapa ukuran pada kepemimpinan laki-laki pilihannya. Adam adalah kepala, Hawa adalah penolongnya. Kita lihat di pasal pertama ayat 28-30. Allah menetapkan bahwa manusia yang memiliki gambar dan rupanya harus memerintah sebagai wakilnya atas bumi ini. Tumbuhan memiliki kehidupan bawah sadar, dan hewan memiliki kehidupan sadar. Tetapi hanya manusia yang memiliki kehidupan yang sadar diri. Dia dengan demikian lebih unggul dari semua bentuk kehidupan lain yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia harus memerintah, dalam bahasa Ibraninya radah, atas ikan, burung, ternak, binatang melata, dan seluruh bumi. Itu pasal 1 ayat 26 ayat 28. Kata itu berarti menginjak, menundukkan, menguasai. Dan nampaknya berarti kedaulatan mutlak. Manusia harus berbuah, bahasa Ibraninya parah, memperbanyak, bahasa Ibraninya radah, dan memenuhi, bahasa Ibraninya malah, yaitu berbuah, memperbanyak, dan memenuhi bumi. Allah menciptakan bumi untuk dihuni. Di Yesaya 45:18 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Manusia harus menaklukkan, dalam bahasa Ibrani kabas, yaitu menaklukkan bumi.
Kata kerjanya berarti membawa di bawah kendali seseorang atau menguasai negeri musuh atau budak, untuk menegaskan keunggulan, kekuatan, atau kebijaksanaan seseorang atas yang lain. Beberapa dari 24 bagian di mana istilah ini digunakan dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Teks ini menunjukkan bahwa melalui penggandaan atau kebanyakan rasnya manusia harus melaksanakan perintahnya untuk menaklukkan bumi. Itu di pasal 1 ayat 28. Apa kesimpulan dari mandat penciptaan ini? Manusia adalah mahkota cipta. Semuanya dibuat untuknya. Allah menghendaki agar manusia mengembangkan segala potensi sumber daya yang ada di bumi. Segala bentuk hewan dan tumbuhan dapat dikorbankan secara bebas demi kebaikan manusia. Tentu saja ini bukan izin untuk memperkosa bumi. Kewenangan itu tidak mutlak. Itu didelegasikan. Manusia bertanggung jawab kepada Sang Pencipta atas cara dia berinteraksi dengan lingkungannya. Kita nanti lanjutkan pelajaran kita di sesi yang akan datang.